Halo, berjumpa kembali bersama saya Tian. Di video kali ini masih dalam Excel, kita akan belajar cara menghitung persentase ya. Persentase dalam Excel. Ini bakal kepake di sehari-hari ya, dalam dunia pekerjaan atau tugas-tugas seperti itu. Nah, di depan kalian bisa kita lihat, sini saya ada data untuk perhitungan persentase ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang limanya ada 5A sama 5B. Oke. Untuk yang pertama itu kita menghitung persentase dari sebuah angka ya. Sebuah angka maksudnya itu gini ya. Ini ada data kolom A, kolom B. Nah, dari ini ya, 30% dari A itu berapa berapa gitu, berapa persen di sini ya. Kemudian 150 dari B kolom B itu berapa di sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini yang nomor duanya ada menghitung persentase pertumbuhan penduduk, ekonomi, pendapatan, dan sebagainya. Ya, di sini ada tahun, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menghitung menghitung persen sebuah data terhadap total data ya. Maksudnya itu dari si pria wanita ini dari total ada total juga ya. Pria berapa persen dari total gitu ya. Oke, seperti itu. Atau wanita juga dari jumlah total penduduk wanita berapa persen dari total semua. Oke, itu gambarannya. Nomor 4, menghitung persentase laba terhadap pendapatan. Jadi di sini kita menghitung keuntungannya ya. Keuntungannya itu seperti apa gitu. Oke, keuntungannya dalam rupiah, kemudian dalam persennya juga. Oke, seperti itu. Kemudian ada yang 5A sama 5B. Kenapa dibagi dua? Maksudnya dibagi dua ya. Ini secara strukturnya itu masih sama rumusnya, cuma ada modif dari rumusnya ya. Kalau yang 5A itu menghitung harga baru setelah kenaikan harga. Kenaikan harga ya. Ini untuk harga yang kenaikan. Oke. Untuk yang 5B-nya menghitung harga baru setelah diskon. Setelah diskon ya, jadi penurunan harga, jadi ada potongan harga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita akan langsung aja ke prakteknya. Oke, kita coba untuk yang poin pertama. Oke. Itu persentase dari sebuah angka. Oke. Kita masukkan rumusnya sama dengan 30% dikali 30% ini dari 30% dari A, kolom A ya. Kita klik sel A-nya, kemudian enter. Jadi 30% dari 150 itu adalah 45 ya. Oke, untuk melihat ke bawahnya kita langsung klik 2 kali aja. Seperti itu. Kemudian yang data ini yang dari B-nya ya, yang 150 sama rumusnya. Sama dengan 150% dikali kolom B ya. Jadi dari 150%, 50 cara bacaan kembali ya. 150% dari B berapa? Totalnya adalah 75. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk persentase yang paling mudah ya. Cara menghitung persentase. Oke. Nah, lanjut untuk nomor 2 ya, menghitung persentase pertumbuhan penduduk ya. Oke. Di sini ada tahun, jumlah penduduk, sama pertumbuhan penduduk. Berapa persen gitu ya, dari tahun ke tahun. Nah, di sini ada tahun awal, ada tahun
berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Untuk acuannya ada data pembanding ya. Data pembanding di mana ada tahun pertama itu kita nggak bisa jumlahkan karena nggak ada data pembanding sebelumnya. Nah, jadi kita bisa mulai dari ini 2018 ya, bulan yang sekarang. Jadi untuk pembandingnya itu mundur ke belakang ya, seperti itu. Kita masukkan rumusnya seperti ini ya, sama dengan kita pakai kurung buka, masukkan jumlah penduduk di tahun sekarang, kemudian dikurangi tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya berarti tahun 2017. Kemudian kurung, tutup, lalu bagi dengan jumlah penduduk di tahun sebelumnya. Seperti itu. Nanti kita enter. Berarti pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya itu ada 6,7%. Itu. Oke, kita klik 2 kali untuk mengetahui data penduduk pertumbuhan penduduk berikutnya ya. Kenapa minus? Nah, di sini ada minus karena dari tahun sebelumnya itu lebih besar. Kemudian pas tahun sekarang itu jumlah penduduknya mengecil gitu ya. Jadi minus gitu. Itu penjelasannya ya. Oke. Ini untuk menghitung persentase pertumbuhan penduduk. Kemudian yang ketiga lanjut untuk menghitung persentase sebuah data terhadap total data. Terhadap total data ya. Jadi di sini ada pria wanita. Berapa persen dari total datanya? Rumusnya seperti apa? Kita masukkan sama dengan pria ya, jumlah penduduk dari pria dibagi dengan total. Lalu enter. Ada 41% dari total ya. Kemudian untuk ini, oh kenapa coba? Error ya, bukan error, tetapi ada yang lupa. Saat membuat rumus yang pertama, itu kita harus kunci dulu si total ininya ya. Kita masukkan lagi kembali total jumlah penduduk pria dibagi totalnya. Oke, dan nah, pas di kita klik 2 kali, maksudnya, nah ini si ininya maju ke sini, pindah ya. Jadi jangan lupa kita di tuh kan harusnya B21 ini jadi B22. Ini kita pilihkan B21 ter seperti ini ya. Oke, kita samakan juga sama dengan di auto sum ya. Bisa di auto sum dan di enter. 100% ya. Oke, seperti itu. Nah, jangan lupa ini juga bisa di F4 ya. Sini ya. Oh, bukan. Sini. Sini untuk B12-nya kita tekan F4 supaya terkunci ya, nggak pindah. Ini sama, kita hapus juga. Ya. Kita tarik ke bawah. Oke, itulah cara cepatnya untuk menghitung persentase sebuah data terhadap total data. Oke. Nah, kemudian yang keempat, di sini kita menghitung persentase laba terhadap pendapatan ya. Nah, ini pendapatan kita ada 4.500.000 dengan pengeluaran 3.575.000. Oke, kita keuntungannya harus cari dulu selisih keuntungannya ya. Oke, caranya gimana? Sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran ya. Kita input aja manual G3. Ya, G3 ya. Oke. Keuntungan kita adalah 925.000. Oke. Berapa persenkah dari pendapatan?
kita masukkan dengan rumusnya seperti ini ya, sama dengan keuntungan dibagi pendapatan. Oke, enter. Jadi keuntungan kita dari pendapatan itu adalah 21%. Gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 5A ya, untuk menghitung harga baru setelah kenaikan harga. Di mana ini ada kenaikan harga ya. Nah, cara hitungnya seperti apa? Kita masukkan ini ya. Di sini ada dua cara ya. Ternyata ada cara lama atau cara panjang, kemudian ada cara cepat. Oke. Nah, kita coba masukkan dengan contoh dulu cara lama ya. Cara lama itu kita masukkan gini sama dengan harga ditambah kenaikan harga, kemudian dikali harga. Dan totalnya segini ya. Oke. Nah, kita bandingkan dengan cara yang kedua ya. Cara cepatnya atau lebih rapih ya. Kalau gini juga tetap sama, cuma ya nggak enak juga kan lihat rumusnya gitu kan. Ada plus kali gitu. Yang prioritasnya itu yang mana gitu. Oke, bentar. Cara rapinya seperti ini. Sama dengan harga dikali terus kurung 1 ditambah kenaikannya. Lalu kurung tutup. Kalian sama kan? Nah, itu ada dua cara penginputan. Cara lama, cara ya rapih gitu. Oke, kita klik 2 kali dan klik 2 kali. Sama ya. Nah, ini untuk menghitung kenaikan harga. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung harga baru setelah diskon. Jadi harga setelah diskon ya, potongan diskon. Rumusnya tetap sama, cuma bedanya gini ya. Sama dengan ini cara lama juga ya. Harga dikurangi diskon kali harga. Enter. Dari harga ini diskon 3%. Total pembayaran harga setelah diskon sekian. Ya, 23 sekian. Cara lama, untuk cara barunya cara rapihnya ya sama tetap, cuma berbedanya itu plus minusnya. Kalau plus itu harga kenaikan, kalau minus harga potongan ya. Seperti itu. Oke, kita harga dikali kurung buka 1 ditambah tambah diskon. Sorry. Dikurangi diskon ya. Hitungannya sama ya. Oke, itu dasar-dasar dari presentasi ya. Mungkin kalian juga bisa bereksperimen cara penghitungan presentasi. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.